Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia bersama saya, Ibu Novianti. Dengan KD 4.6 mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat menulis cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Kita saksikan video berikut ini. Setelah menyaksikan video tadi, sebelum masuk ke materi berikutnya, kita jeda sebentar ya, jangan kemana-mana. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, langkah-langkah menulis cerpen. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan sudut pandang. Yang ketiga, menentukan penokohan. Yang keempat, menentukan alur atau plot. Dan yang kelima, menentukan judul. Adapun penjelasannya, menentukan tema. Tema merupakan sesuatu yang menjiwai sebuah cerita. Tema menjadi dasar dalam bercerita. Roh sebuah cerita terletak di dalam tema. Dalam menulis cerita, tema harus dihayati betul oleh penulis. Tema-tema yang sering dipakai dalam penulisan cerpen misalnya masalah sosial, keagamaan, kemiskinan, kesenjangan, perjuangan, percintaan, dan lain-lain. Tema yang paling diminati bagi kalangan remaja adalah tema percintaan, selain tema-tema yang lain. Oke, lanjut, menentukan sudut pandang. Dalam menulis cerpen, kita harus konsisten dalam menggunakan sudut pandang. Kalau kita menggunakan sudut pandang orang pertama, dari awal sampai akhir, cerita harus tetap menggunakan sudut pandang orang pertama dengan menggunakan sudut pandang aku atau saya dalam bercerita. Ketepatan dalam menggunakan sudut pandang akan membantu pembaca dalam menikmati cerita yang kamu sampaikan. Menentukan penokohan. Pengungkapan karakter tokoh dalam cerita harus logis. Pengarang harus dapat menciptakan gambaran yang tepat untuk watak orang yang ditampilkan. Berawal dari penciptaan karakter, tokoh inilah jalan cerita akan terbentuk. Menentukan alur atau plot. Biasanya karakter tokoh yang dibangun dalam cerita terdiri atas tokoh yang berkarakter baik dan berkarakter buruk. Di samping itu, akan diciptakan pula tokoh yang netral sebagai penengah ketika terjadi konflik antara tokoh yang berkarakter baik dan tokoh yang berkarakter buruk. Dari konflik yang terjadi, inilah jalan cerita atau alur akan dibangun. Alur harus diterapkan dengan tepat. Alur yang baik akan memberikan kesan mendalam bagi pembaca. Terdapat bermacam-macam alur dalam sebuah cerita, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, alur maju, yaitu alur yang dibangun searah, maju atau lurus. Yang kedua, alur campuran, yaitu alur yang dibangun dengan menceritakan masa datang, meloncat ke masa lalu dan pada akhir cerita meloncat lagi ke masa datang. Yang ketiga, alur mundur, yaitu cerita yang sesungguhnya adalah cerita masa lalu, tetapi justru cerita itu dimulai dari hari ini. Terakhir, menentukan judul. Judul dapat ditulis setelah keseluruhan cerita selesai ditulis. Judul dapat ditentukan dari bagian yang paling menarik dari cerita itu. Bagian yang paling menarik dari cerita itu, pemilihan judul harus menarik bagi pembaca sebab judul merupakan pintu gerbang yang dapat pula diibaratkan sebagai sebuah etalase. Dengan membaca judul, pembaca akan membayangkan isinya. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita jeda sebentar ya.
Berdasarkan pembelajaran kita tadi, dapat kita simpulkan, menentukan tema merupakan sesuatu yang menjiwai sebuah cerita. Menentukan sudut pandang adalah dalam menulis cerpen, kita harus konsisten dalam menggunakan sudut pandang. Menentukan penokohan, pengarang harus dapat menciptakan gambaran yang tepat untuk watak orang yang ditampilkan. Menentukan alur atau plot adalah alur harus diterapkan dengan tepat. Alur yang baik akan memberikan kesan mendalam bagi pembaca. Menentukan judul dapat ditulis setelah keseluruhan cerita selesai ditulis dan dapat ditentukan dari bagian yang paling menarik dari cerita itu. Nah, di akhir pembelajaran ini, Ibu berikan tugas kepada kalian, buatlah sebuah teks cerita pendek berdasarkan pengalaman yang pernah kalian alami. Setelah selesai, kalian kumpul kepada guru kalian masing-masing. Demikian materi pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Sebelumnya, Ibu ingatkan, selalu patuhi protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.